Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, Ibu Latifah Hasanah MPD, selaku mata kuliah Ilmu Perkembangan Anak 1 dan teman-teman sekalian. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan tentang identitas diri anak dan gender. Baik, untuk pemateri pertama dijelaskan oleh saya sendiri selaku moderator Syifa Putri Aulia, dan pemateri kedua dijelaskan oleh Wardah Ramadhani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mengisyaratkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagia seorang anak lelaki sama dengan bahagia 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6 pembagian-pembagian tersebut di atas. Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kami tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat 11. A. Konsep gender. Dalam Webster New World Dictionary, gender diartikan perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam hal ini, Women's Studies Encyclopedia menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan atau distinction dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini, RUU KKG Bab 1 Pasal 1 menyebutkan gender sebagai suatu perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari konstruksi sosial budaya yang bersifat dinamis atau bisa dipelajari serta ditukarkan menurut waktu, tempat, atau budaya tertentu dari jenis kelamin satu ke jenis kelamin lainnya. Konsep gender telah menjadi banyak persoalan yang banyak menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan, baik di kalangan masyarakat, akademisi, non-akademisi, serta pemerintah. Karena seringkali kajian gender dan salah mengartikan istilah gender pada akhirnya akan menimbulkan konotasi diskriminatif terhadap gender itu sendiri. B. Isu-isu gender dan budaya patriarki. Isu gender, berbicara tentang isu gender, biasanya akan langsung menjadi bahan perbincangan mengenai ketimpangan sosial seperti ketidakadilan gender dan kesetaraan gender. Hal ini timbul dikarenakan adanya asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling mempengaruhi. Asumsi ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat. R. Dahrendorf, salah seorang pendukung asumsi ini, meringkaskan prinsip-prinsip asumsi ini sebagai berikut. A. Suatu masyarakat merupakan satu kesatuan dari berbagai bagian. B. Sistem-sistem sosial selalu terpelihara karena mempunyai perangkat mekanisme kontrol. C. Ada bagian-bagian yang tidak berfungsi, tetapi bagian-bagian itu dapat terpelihara dengan sendirinya, atau hal itu melambaga dalam waktu yang cukup lama. D. Perubahan terjadi secara berangsur-angsur. E. Integrasi sosial dicapai melalui
persepakatan mayoritas anggota masyarakat terhadap seperangkat nilai. Selanjutnya, atas dasar asumsi tersebut, maka isu gender muncul sebagai berikut. Yang pertama, kesetaraan gender. Istilah kesetaraan gender merupakan istilah yang selalu diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan gender yang dialami oleh kaum perempuan. Oleh sebab itu, istilah ini sering dikaitkan dengan diskriminasi terhadap perempuan. Misalnya, subordinasi, tindakan kekerasan, penindasan, dan lain-lain. Akan tetapi, dalam hal ini, gender juga dapat berarti adanya kondisi di mana posisi laki-laki dan perempuan itu sebanding atau setara dalam memperoleh kesempatan dan memperoleh hak-haknya sebagai makhluk Allah, yaitu manusia, dan juga mampu berperan di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Yang kedua, ketidakadilan gender. Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan gender atau gender inequalitas. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah dengan adanya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk, yaitu marginalisasi perempuan. Marginalisasi adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat tertentu untuk memiskinkan salah satu atau satu jenis kelamin tertentu. Hal ini ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum perempuan yang disebabkan oleh gender sebenarnya dapat berasal dari kebijakan pemerintah tertentu, keyakinan, tafsir agama yang kontekstual, tradisi, atau bahkan berdasarkan asumsi ilmu pengetahuan. Yang kedua, stereotipe atau pandangan. Stereotipe merupakan pelabelan negatif secara umum yang selalu melahirkan ketidakadilan, yang mengakibatkan terjadinya tindakan diskriminasi dan berbagai tindakan ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Yang ketiga, kekerasan atau violence. Kekerasan adalah bentuk sarangan atau invasi terhadap fisik ataupun integrasi mental psikologi seseorang. Bentuk kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan yang diakibatkan oleh gender diantaranya kekerasan seksual atau pemerkosaan. Yang keempat, beban ganda. Beban ganda merupakan beban yang umumnya ditanggung oleh perempuan secara berlebihan. Terdapat berbagai penelitian yang mengatakan 90% pekerjaan rumah tangga yang dilakukan perempuan. Yang kelima, subordinasi. Subordinasi adalah anggapan atau keyakinan yang menyatakan salah satu jenis kelamin lebih penting atau mendominasi atas jenis kelamin lainnya. 2. Budaya patriarki. Pengertian budaya patriarki menurut Quenjaraningrat, budaya dan ideologi bukanlah sesuatu yang turun dari langit. Ia dibentuk oleh manusia dan disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Quenjaraningrat mengatakan, nilai budaya adalah faktor mental yang menentukan perbuatan seseorang atau masyarakat. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang merupakan peran laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Lebih jauh menurut Bresler memandang patriarki sebagai sebuah konsep yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, terutama dalam bidang antropologi dan studi referensi feminitas. Sejarah patriarki. Keberadaan budaya patriarki dalam masyarakat tidak lepas dari sejarah peradaban manusia. Pada masa lalu, manusia menggantungkan hidupnya dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan ini dilakukan oleh laki-laki.
sementara perempuan tinggal di rumah. Kondisi tersebut membuat perempuan memiliki waktu yang senggang, sehingga waktu tersebut untuk bertani. Dan seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan dirasa tidak cocok lagi karena corak pada kondisi alam sudah banyak berubah. Oleh sebab itu, membuat kaum laki-laki mengambil alih pekerjaan pertanian. Perkembangan zaman juga mempengaruhi beberapa teknik pertanian manusia. Karenanya, pekerjaan pertanian yang biasanya dilakukan bersama dapat dikerjakan secara individual saja. Dari sini, sistem pertanian memperkenalkan kepemilikan pribadi pada umat manusia dan menjadi akar lahirnya akar sistem patriarki dalam masyarakat. Dalam hal ini, Walby menjelaskan mengenai struktur-struktur patriarki sebagai berikut. A. Relasi produksi dalam keluarga. Dalam struktur ini, pekerjaan perempuan diambil oleh suami, mereka atau orang-orang yang tinggal bersama mereka. B. Relasi patriarki pada pekerjaan upah. Struktur patriarki dalam level ekonomi adalah relasi patriarki dalam pekerjaan dengan upah. Sebuah bentuk penutupan patriarki yang kompleks di dalam pekerjaan dengan gaji, melarang perempuan masuk ke dalam jenis pekerjaan yang lebih baik, dan memisahkan mereka ke dalam pekerjaan yang lebih buruk yang menganggap mereka kurang terampil. C. Relasi patriarki dalam negara. Negara juga berperan sebagai patriarki, sekaligus kapitalisasi dan rasialis. Negara memiliki bias sistematis kepada kepentingan patriarki, seperti tampak pada kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakannya. D. Kekerasan laki-laki. Kekerasan laki-laki adalah perlakuan rutin yang dialami oleh kaum perempuan dengan akibat standar atas perilaku kebanyakan perempuan. Kekerasan ini secara sistematis dimaafkan dan disahkan oleh penolakan negara untuk campur tangan melawan kekerasan tersebut, kecuali dalam kejadian-kejadian khusus. Meskipun praktik pemeriksaan, pemukulan terhadap istri, pelecehan seksual, dan lain-lain. E. Relasi laki-laki dalam seksualitas. Kunci dari perilaku ini adalah heteroseksualitas yang wajib dan standar ganda seksual. Struktur patriarki dalam seksualitas membahas tentang alasan-alasan bagi orientasi seksual sebagai seorang heteroseksual, lesbon, maupun homoseksual. F. Relasi patriarki dalam lembaga budaya. Lembaga budaya melengkapi struktur sebelumnya. Lembaga-lembaga ini penting untuk membangkitkan berbagai variasi subjektivitas gender dalam bentuk yang berbeda-beda. C. Gender, perspektif Islam dan gender perspektif Barat. Perkembangan sains dan teknologi yang sangat cepat dan pada dekade waktu yang singkat, pada dasarnya tidak dibarengi oleh meningkatnya moralitas dan spiritualitas. Fenomena tersebut diakibatkan ketidakpedulian dunia terhadap ajaran agama dan spiritualitas, yang menjadikan manusia pada kenyataannya mengalami banyak masalah besar. Berikut tuntutan kesetaraan gender perspektif Islam dan Barat. Yang pertama, kesetaraan gender perspektif Islam. Gerakan kesetaraan dalam Islam pada kenyataannya timbul akibat pengaruh pemikiran-pemikiran yang berasal dari luar, yang memiliki tujuan tertentu, karena jauh dari gerakan feminis muncul. Islam telah memiliki aturan kehidupan, gerakan perempuan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, bagaimana kehidupan perempuan pada kala itu dan interaksi sosialnya. Islam dalam ajarannya menempatkan kedudukan perempuan dada keduduknya yang terpuji, dan memiliki persamaan antara laki-laki dan perempuan, tidak akan diskriminasi apapun.
Berikut persamaan hak dalam Islam diatur secara jelas dalam Al-Quran yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu A. Kesamaan dalam hak asal pencipta. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 18 menjelaskan perempuan dan laki-laki diciptakan dari bahan yang sama dan dari keduanya terlahir dari apa yang Allah ciptakan, yaitu Adam dan Hawa. B. Kesamaan antara taklif dan pahala. Islam menyamakan laki-laki dan perempuan di dalam syariat dan pahala tanpa diskriminasi. Hal ini seperti yang dijelaskan pada Quran Surah An-Nisa ayat 124. C. Kesamaan dalam hudud dan saksi syariat. Sebagai contohnya adalah saksi yang dilakukan saat berzina yang harus dihukum sesuai ketentuan dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, seperti yang dijelaskan pada Quran Surah An-Nur ayat 2. D. Kesamaan dalam hak menggunakan harta dan kepemilikan harta. Setiap laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan berakal memiliki hak secara hukum untuk menggunakan apa yang ia miliki secara bebas, seperti hal menjual, hibah, wasiat, sewa menyewa, mewakilkan pada orang. Yang kedua, kesetaraan gender dalam perspektif Barat. Faham kesetaraan gender Barat atau sekunder bermula pada aktivitas perempuan Barat yang merasa tertindas oleh ideologi gereja. Tidak dapat kita pungkiri bahwasannya ajaran gereja pada abad ke-17 dan 18 tidak memberikan tempat yang adil terhadap perempuan, bahkan berlaku kejam. Negara Barat memiliki ideologi yang berbeda-beda, sehingga aliran feminisme yang berkembang di setiap negara Barat berbeda-beda pula. Aliran-aliran atau teori-teori dan gerakannya adalah sebagai berikut. A. Teori struktural fungsional. Teori ini merupakan salah satu teori sosiologi yang beranggapan bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling mempengaruhi. Dalam hal ini, mencari suatu unsur yang paling mendasar di dalam masyarakat untuk kemudian mengidentifikasi setiap unsur dan menerangkan kembali kepada masyarakat. B. Teori feminisme liberal. Teori ini berbicara ketiadaannya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini beranggapan bahwa semua jenis manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. C. Teori feminisme Marxis-sosialis. Teori ini beranggapan bahwa penyebab adanya ketimpangan gender diakibatkan oleh kaum kapitalisme yang menimbulkan banyak kelas-kelas dan division of labor. Hal ini di dalamnya keluarga. Teori ini dalam pergerakannya mengambil sistem penyadaran pada kelompok tertindas atau teori Marxisme yang berusaha menyadarkan kaum perempuan bahwa mereka merupakan kelas yang tertindas dengan membangkitkan emosi yang ada dalam diri mereka. Yang terakhir, D. Teori feminisme radikal. Teori yang sangat berkembang di Amerika Serikat sekitar tahun 1960 sampai 1070, ini hampir memiliki kemiripan dengan teori feminisme Marxis-sosialis. Akan tetapi, lebih memfokuskan pada keberadaan intuisi keluarga dan sistem patriarkis yang berkembang. D. Identitas gender pada anak usia dini. Dalam hal ini, memperkenalkan masalah gender pada anak selayaknya dilakukan sedini mungkin. Apalagi karena hal ini sangat erat kaitannya dengan tugas perkembangan sosial anak yang harus dilewati oleh anak pada fase ini, yaitu mempelajari tentang perbedaan jenis kelamin agar sesuai dengan apa yang diharapkan.
Beberapa aspek perkembangan sosial anak-anak lebih sentral terhadap identitas mereka dan terhadap relasi sosial mereka daripada terhadap jenis kelamin atau gender mereka. Apabila jenis kelamin yang mengacu pada dimensi biologis sebagai laki-laki atau perempuan, maka gender mengacu pada dimensi sosial. Dalam hal ini, terdapat dua aspek gender yang mengandung sebutan khusus identitas gender dan peran gender. Suatu analisis muncul sebagai gugatan terhadap ketidakadilan sosial dari aspek hubungan antara jenis kelamin adalah yang disebut gender. Tugas utama analisis gender ini adalah makna baru, konsepsi, asumsi, ideologi, dan praktek hubungan baru antara kaum laki-laki dan perempuan, serta implikasinya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya yang lebih luas. Kebanyakan anak perempuan mengalami sekurang-kurangnya 3 tahapan dalam perkembangan gender. Istilah gender dimaksudkan sebagai tingkah laku dan sikap yang diasosiasikan dengan laki-laki atau perempuan. Stereotip gender. Stereotip gender adalah kategori-kategori yang bersifat umum yang menggambarkan pandangan dan keyakinan tentang laki-laki dan perempuan. Stereotip merupakan asumsi-asumsi budaya yang bekerja sebagai harapan agar laki-laki dan perempuan menampilkan karakteristik tertentu yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Stereotip gender meliputi informasi tentang fisik, sikap, minat, trait kepribadian, relasi sosial, dan pekerjaan. Menurut Huluk 1999 mengemukakan bahwa stereotip berfungsi sebagai pedoman pelatihan anak. Sejak awal, anak dilatih dalam kehidupan untuk bertindak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh stereotip untuk kelompok jenis kelaminnya. Stereotip ini meliputi nilai, simbol, keyakinan yang terbentuk melalui sistem tertentu. Selanjutnya, teori pembentukan gender pada anak. Teori pembentukan gender terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, ada teori psikoanalitik. Teori ini, menurut Freud, mengatakan bahwa peran jenis kelamin anak ditentukan pada fase balik rasa takut terhadap kastrasi memotivasi anak untuk mengidentifikasi orang tua yang memiliki jenis kelamin sama. Sigmund Freud mengemukakan bahwa anak akan mengikuti atau mengidentifikasi orang tua yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Mereka mengadopsi peran gender dan bertindak sama seperti ibu atau ayah karena 2 alasan. Selanjutnya, teori environmental. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan jenis kelamin bergantung pada teori pembelajaran. 3 elemen yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran adalah stimulus, respon terhadap stimulus, dan perilaku terhadap stimulus tersebut. Dukungan akan memperkuat sebuah perilaku, sedangkan hukuman dan memperlemah perilaku. Teori pembelajaran menganggap suatu organisme adalah pasif dan memperluas pengetahuan perilakunya berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, teori kognitif. Teori ini mengklaim bahwa perkembangan jenis kelamin dibentuk oleh kemampuan kognitif anak, ketertarikan, dan karakteristik personal lainnya. Lieben membagi teori kognitif menjadi 2,
Yang pertama, kognitif lingkungan dan developmental constructivism. Pendekatan secara kognitif lingkungan dilakukan dengan cara meningkatkan interaksi antara lingkungan dan karakteristik personal. Pada teori developmental constructivism, seorang aktif mencari, mengatur, dan menggunakan informasi yang dimiliki dalam kehidupan sosial mereka. Sedangkan teori perkembangan kognitif diambil dari studi Piaget tentang perkembangan kognitif yang menunjukkan bahwa kognitif adalah hasil proses dorongan perkembangan diri dan tidak semata-mata hanya berasal dari lingkungan. Selanjutnya, ada aspek perkembangan identitas gender. Aspek perkembangan identitas gender diawali dengan determinan genetik jenis kelamin pada saat konsepsi. Setiap orang mengalami perkembangan melalui serangkaian tahap perkembangan untuk belajar dari diri sendiri dan lingkungan sebagai laki-laki dan perempuan. Berikut tahapan aspek perkembangan identitas gender pada diri setiap individu. Yang pertama itu remaja dan dewasa. Identitas gender telah tercipta dan menetap, dan stereotip sudah dipahami dengan baik. Individu dapat mengidentifikasi diri dengan stereotip gender yang berhubungan dengan jenis kelamin atau tidak, sehingga seseorang dapat mengadopsikan stereotip yang berhubungan dengan jenis kelaminnya. Yang kedua, ada masa kanak-kanak akhir. Pada masa ini, identitas jenis kelamin menjadi sangat jelas, dan identitas gender atau saya seorang laki-laki atau saya seorang perempuan berkembang sebagai bagian dari konsep diri. Anak juga belajar apa yang secara budaya disebut karakteristik gender yang pantas dan tidak pantas. Selanjutnya, usia 2 tahun sampai 4 tahun. Anak belajar kategori sosial pada laki-laki dan perempuan, memberi label diri dan orang lain sebagai anak laki-laki atau perempuan, walaupun dengan pemahaman yang terbatas dari makna yang sebenarnya. Yang keempat, konsepsi. Konsepsi ini gen kromos jenis kelamin yang menentukan apakah seorang bayi, laki-laki atau perempuan telah memiliki. Menurut Colbert, menjelaskan 3 fase perkembangan gender diantaranya. Yang pertama ada gender identity, sekitar usia 2-3 tahun. Fase ini adalah fase individu mulai melabelkan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan, dan ini akan menjadi dasar dari gender dan perilaku individu di masa yang akan datang. Yang kedua, ada gender stability, sekitar 4-5 tahun. Fase ini adalah fase individu mampu mengerti sifat alami dari suatu jenis kelamin. Yang ketiga, ada gender konsistensi, sekitar 6-7 tahun. Fase ketika individu mengerti bahwa jenis kelamin merupakan suatu hal yang tidak dapat diubah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi identitas gender. Terdapat 3 hal yang mempengaruhi perkembangan gender, yaitu yang pertama ada pengaruh biologis. Pengaruh biologis ini dipahami melalui faktor-faktor biologis dari keturunan. Yang kedua, ada faktor sosial, yaitu dipahami melalui faktor-faktor yang muncul dari interaksi antara
seorang anak terhadap lingkungannya, baik dalam keluarga, budaya, masyarakat, media, maupun sekolah. Yang ketiga, ada pengaruh kognitif, yang dipahami bahwa pembagian gender anak terjadi setelah anak berpikir bahwa dirinya laki-laki atau perempuan. Setelah mereka secara konsisten menyadari bahwa dirinya laki-laki atau perempuan dengan memilih aktivitas, objek, dan sikap yang konsisten dengan label ini. Setelah mengetahui klarifikasi tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pengaruh keluarga diklasifikasikan sebagai pengaruh sosial terhadap gender. Membahas mengenai peran sosial tidak lepas dari interaksi individu dengan individu, individu maupun dengan masyarakat, individu dengan budaya, individu dengan sekolah, serta individu dengan media. Selanjutnya, peran orang tua dalam membentuk identitas anak. Salah satu nilai yang ditanamkan dalam keluarga kepada anak adalah gender. Keluarga merupakan agen sosialisasi yang pertama, mengajarkan seorang anak laki-laki untuk menganut sifat maskulin dan seorang perempuan menganut sifat feminin. Ketika anak dalam masa pengenalan jenis kelamin serta perannya, tugas utama dari orang tua adalah memperkenalkan hal-hal gender sesuai dengan jenis kelamin anak seperti nama, mainan, pakaian, gaya rambut, warna, dan lainnya. Orang tua dalam membedakan perilaku terhadap anak laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan melalui 3 teori menurut Markoby dan Jacqueline. Yang pertama, ada teori imitasi. Teori ini mengenai identifikasi awal seorang anak terhadap anggota keluarga yang jenis kelaminnya sama, maka akan menirukan tingkah lakunya yang jenis kelaminnya sama dengannya. Dengan menirukan tingkah laku orang dewasa, anak akan mengidentifikasi dirinya dengan orang tuanya yang berjenis kelaminnya yang sama. Teori ini didukung juga oleh teori gender psychoanalysis yang dikemukakan oleh Freud bahwa anak usia prasekolah mengembangkan ketertarikan seksual terhadap orang tua yang berjenis kelamin berbeda. Yang kedua ada self-socialization. Dalam teori ini akan berusaha mengembangkan konsep tentang dirinya, laki-laki atau perempuan, dan juga mengembangkan suatu pengertian tentang apa yang harus dilakukan bagi jenis kelamin yang bersangkutan. Yang ketiga ada teori reinforcement. Teori ini menekankan penggunaan sanksi berupa hukuman atau penghargaan. Hal ini akan mendorong anak bertingkah laku sesuai dengan jenis kelaminnya. Sanksi yang akan diberikan oleh keluarga ataupun orang dewasa lainnya. Dengan saksi anak didorong untuk bertingkah laku sesuai jenis kelaminnya. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.